Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dodi Nur Cahyo dengan channel YouTube Ngaji Bareng. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena kasih sayangnya, karena rahmatnya, karena karunia-Nya kita bisa menikmati yang berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan segala-gala nikmat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam selalu kita panjatkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Sebelum mengawali, kita alangkah baiknya bersama-sama membaca syahadat terlebih dahulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita sama-sama membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul asisul jabbar al mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghafarul qaharul wahhabur rasyaqul fatahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izul mudhillul sami'ul basirul hakamul adl al-latiful khabir al-halimul adil al-ghafurul syakur al-aliyul al-karirul al-hafidul muqitul hasibul jalilul karimul raqibul mujibul wasyi'ul hakimul wadudul majidul ba'isyus syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'idul muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajidul majidul wahidul ahadus samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awalul akhir al-zahirul batinul walil muta'allil baru tawabul muntakim al-afu ra'ufu malikul mulki dzul jalali wal ikram al-muqsitul jami'ul ghani'ul mughnil mani'ud darun nafi'un nur al-hadi al-badi'ul baqi al-warisur rasyidus saburul ladzi laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basyir. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga kita mendapat berkahnya dari Asmaul Husna. Amin ya Allah rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kisah Islamnya Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang terkenal. Di kemudian hari ia terkenal dengan kesyuhudan dan keilmuannya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, Abu Dzar memiliki ilmu yang orang lain tidak mampu memperolehnya. Hanya saja dia menyimpannya. Suatu ketika pertama kali ia mendengar kabar tentang kenabian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia mengirim saudaranya ke Mekah untuk memastikan berita itu. Karena kepada saudaranya ia berkata, apabila ada orang yang mengaku telah datang wahyu kepadanya dari langit, selidikilah keadaannya dan dengarkanlah baik-baik perkataannya. Saudaranya pun lalu pergi menuju ke Mekah.
Setelah menyelidiki keadaan di sana, ia pun kembali dan melapor kepadanya. Aku melihat memerintahkan kebaikan dan akhlak yang mulia, dan aku mendengar ucapan yang bukan ucapan ahli syair atau ucapan ahli syair. Dengan pelaporan dari saudaranya tersebut, Abu Dar merasa tidak puas sehingga ia memutuskan untuk pergi sendiri menuju Mekah. Setibanya di sana, ia langsung menuju ke Masjidil Haram. Ia belum mengenal baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berpikir tidak aman. Jadi setelah dia nyampe ke Masjidil Haram, karena Sayyidina Abu Dar radhiyallahu anhu itu belum mengenal baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berpikir pun tidak aman ketika akan menanyakan tentang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang. Maka hingga petang ia terus tinggal di Masjidil Haram. Ketika hari sudah mulai gelap, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu melihat ada seorang musafir asing. Sebenarnya siapa dia? Pada masa itu menunaikan hajat para musafir, orang-orang miskin dan orang-orang asing sudah menjadi kebiasaan masyarakat Arab. Sehingga Sayyidina Ali pun menuju ke musafir tersebut, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu membawa musafir itu ke rumah dan menjamunya. Tetapi Sayyidina Ali merasa belum waktunya bertanya mengenai siapa dan apa maksud kedatangannya. Musafir tersebut pun tidak mengemukakan maksud dan tujuannya kepada tuan rumah atau kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Pagi harinya ia kembali ke masjid. Sepanjang hari seperti itu. Jadi Sayyidina Abu Dar ketika pagi hari kembali ke Masjidil Haram, tidak bisa juga menemui baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang dia belum mengenal baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak bisa bertanya kepada siapapun. Kemungkinan besar hal itu disebabkan berita tentang permusuhan orang-orang kafir terhadap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah tersebar luas. Jadi siapa saja yang berani menemui beliau akan disiksa dengan segala cara. Ia pun berpikir tidak mungkin menanyakan kepada orang lain mengenai keadaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya, karena ia takut jika ia bertanya kepada seseorang, kemudian orang tersebut berprasangka buruk, ia akan mendapatkan kesusahan. Untuk sore hari yang kedua, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berpikir, musafir ini pasti mempunyai tujuan datang kemari. Mungkin tujuannya belum terpenuhi. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun mengajak kembali tamunya untuk menginap dan menjamunya di rumahnya. Namun malam itu pun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu belum bertanya kepada musafir tersebut. Malam ketiga pun sama seperti malam-malam sebelumnya. Akhirnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bertanya kepada tamunya, apakah tujuanmu datang kemari? Lalu musafir tersebut menjawab, saya akan mengutarakan tujuan saya datang kemari asalkan Sayyidina Ali berjanji dan menjawab yang jujur setiap pertanyaan, barulah saya akan menjawab apa maksud saya datang kemari. Itu ucapan dari Sayyidina Abu Dar. Lalu Sayyidina Ali pun menjawab, sungguh
beliau utusan Allah Subhanahu wa taala. Jika esok pagi aku pergi, ikutilah aku. Aku akan mengantarkan engkau kepada beliau. Karena suasana pertentangan masih panas di sekitar Mekah, maka jika selama di perjalanan kita menemui seseorang yang mencurigai perjalanan kita, aku akan pura-pura kencing atau pura-pura membetulkan terompah. Hendaknya engkau terus berjalan, jangan menungguku, agar orang lain tidak mengetahui perjalanan kita. Keesokan paginya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu diikuti musafir itu tiba di tempat baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka berbincang-bincang dengan beliau. Saat itulah Sayyidina Abu Dar radhiyallahu anhu masuk Islam. Selanjutnya, karena baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat mencemaskan gangguan yang akan menimpa dirinya, beliau melarang Sayyidina Abu Dar untuk menunjukkan keislamannya di muka umum. Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pulanglah kepada kaummu dengan sembunyi-sembunyi, dan engkau boleh kembali lagi jika kami telah mendapat kemenangan." Sayyidina Abu Dar radhiyallahu anhu menjawab, "Ya Rasulullah, demi zat yang nyawaku berada di tangannya, aku akan mengucapkan kalimat tauhid ini dengan lantang di tengah kerumunan orang-orang yang tidak beriman itu." Lalu ia langsung menuju Masjidil Haram. Dengan suara yang lantang ia berseru, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah." Aku bersaksi tiada yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Selanjutnya orang-orang menyerang dari segala arah. Mereka menyerang Sayyidina Abu Dar radhiyallahu anhu. Tubuhnya terluka berat, padahal ia hampir saja menemui ajalnya. Bahkan sampai-sampai Sayyidina Abu Dar itu hampir menemui ajalnya. Paman baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, yang ketika itu belum memeluk Islam, melindungi Sayyidina Abu Dar radhiyallahu anhu dengan membaringkan tubuhnya di atas tubuhnya Sayyidina Abu Dar radhiyallahu anhu, dan berkata kepada mereka, "Kesuliman apa yang sedang kalian lakukan? Ini seorang dari kabilah Ghifar. Kabilah ini menetap di jalan menuju ke Syam. Perdaganganmu dan segala urusan kalian adalah dengan negeri Syam. Jika ia mati, jalan lalu lintas ke Syam akan tertutup." Ucapannya itu untuk menyadarkan yang memukulinya. Memang benar, semua kebutuhan mereka datang dari Syam. Apabila Sayyidina Abu Dar itu sampai meninggal, maka jalur pun tertutup. Jika jalur itu tertutup, berarti bencana bagi mereka, akhirnya mereka melepaskannya. Hari kedua dengan suara lantang Sayyidina Abu Dar radhiyallahu anhu pun mengulangi perbuatan menyerukan kalimat tauhid ini di hadapan orang banyak. Orang-orang tidak tahan mendengar kalimat tersebut, mereka langsung menyerangnya lagi. Hari itu juga Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu jugalah yang mengingatkan kaumnya bahwa jika ia mati, maka jalur perdagangan mereka akan tertutup. Itulah sedikit kisah dari keislamannya Sayyidina Abu Dar radhiyallahu anhu. Meskipun baginda Rasul, faidahnya itu, meskipun baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menyuruh Sayyidina Abu Dar radhiyallahu anhu menyembunyikan keislamannya, tetapi Sayyidina Abu Dar radhiyallahu anhu tetap menampakkan keislamannya secara terang-terangan. Karena semangat dan gelora hatinya, tindakan itu akan membela yang hak. Adapun larangan
baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah karena rasa sayang beliau kepadanya, rasa sayang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau khawatir Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu tidak mampu menanggung resikonya. Tidak mungkin para sahabat radhiyallahu anhu menentang perintah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenal hal ini akan dijelaskan dalam bab selanjutnya. Dalam menyebarkan agama Islam, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah banyak menanggung penderitaan. Oleh sebab itu, Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu memilih untuk mengikuti penderitaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan menerima kemudahan yang diberikan. Beliau inilah penyebab urusan agama para sahabat radhiyallahu anhum meningkat. Dunia pun takluk di bawah telapak kaki mereka, dan mereka menang di setiap medan perjuangan. Siapapun yang telah mengucapkan syahadat sekali saja, ia berada di bawah naungan bendera perjuangan Islam. Tiada kekuatan sebesar apapun yang dapat menghentikan mereka, dan tidak ada kezaliman yang mampu menghalangi mereka dari menyebarkan agama. Ya, mungkin itu saja sedikit kisahnya tadi ya, sudah saya bacakan. Semoga bermanfaat. Semoga kita selalu mendapat keberkahan, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat keberkahannya karena mendapat keberkahan, mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena telah menceritakan ataupun mendengarkan kisah-kisah para sahabat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum ditutup, mari kita sama-sama membaca sholawat. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf jika saya ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan. Semua itu salah satu dari kekurangan saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Di pertemuan berikutnya nanti saya akan membacakan kisah-kisah para sahabat lagi. Sebelum mengakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.